Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul The Bourne Identity. Film Bourne ini memiliki beberapa film lanjutan dan film yang akan dibahas adalah film pertama. Kemudian di film ini mengisahkan seorang agen pembunuh CIA yang harus mendapatkan kondisi hilang ingatan. Bahkan petunjuk yang ia miliki hanya sebuah nomor rekening bank miliknya. Banyak halangan rintangan yang akan menimpa pria tersebut karena ia harus melawan mereka sedangkan ia mengalami hilang ingatan. Akan tetapi meskipun hilang ingatan, skill bertarung dan menjadi agen pembunuh itu tidak hilang dari dirinya. Bahkan beberapa kesempatan pria ini dapat melawan musuhnya dengan mudah. Selain itu, pria ini akan ditemani oleh seorang wanita cantik yang tidak sengaja ia temui ketika mencoba kabur di sebuah tempat. Film ini memiliki plot twist yang sangat menarik dan tidak membosankan. Lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan ada beberapa pelaut yang sedang asik menikmati derasnya ombak di lautan dengan bermain kartu. Tak lama kemudian, di saat salah satu dari mereka sedang mengecek laju ombak, ia dikejutkan ada seorang pria yang terombang-ambing di lautan. Kemudian, salah satu dari mereka mencoba untuk mengecek kondisi pria tersebut. Pria yang terhanyut inilah pemeran utama dalam film ini. Sang nelayan mencoba mengeluarkan peluru yang berada di dalam tubuh pria tersebut. Setelah berhasil mengeluarkan peluru tersebut, pria ini pun terbangun. Dan yang menariknya, sang nelayan menemukan sebuah chip yang memiliki fitur memperlihatkan sebuah rekening bank. Di saat yang bersamaan, Jason pun siuman dan lalu menyerang sang nelayan. Saat ini Jason mengalami hilang ingatan, bahkan dirinya pun tidak mengetahui nama dirinya siapa. Keesokan harinya, para nelayan pun telah berhasil menangkap banyak sekali ikan. Tidak hanya itu, Jason yang tidak mengetahui dirinya siapa, ia mencoba untuk bergaul dengan nelayan lainnya. Jason bingung karena skill yang ia miliki masih seperti dahulu. Akan tetapi ia untuk mengenal dirinya itu tidak bisa. Sesampainya di ujung pantai, akhirnya Jason berpamitan dengan sang kakek. Jason langsung bergegas pergi untuk menuju ke bank Swiss. Karena petunjuk yang ia miliki saat ini adalah nomor rekening saja. Di malam harinya, ketika Jason sedang mencoba mencari tentang apa yang terjadi di sebuah taman kota, ia didatangi oleh dua orang petugas keamanan untuk ditanyakan beberapa kelengkapan yang Jason bawa. Karena Jason tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Sehingga dengan refleksnya ia dapat melumpuhkan dua anggota keamanan tersebut dengan mudahnya. Sekilas terlihat wajah Jason yang kaget karena mengapa ia sangat pandai sekali dalam berkelahi. Di markas CIA, mereka membicarakan seorang presiden Afrika sedang memberikan keterangan peristiwa penyerangan yang menimpa dirinya. Presiden tersebut menyebutkan bahwa pelaku yang menyerang dirinya adalah anggota CIA Amerika Serikat. Kemudian, para petinggi CIA pun mencoba saling berbincang dan saling menyalahkan satu sama lain mengenai siapa pelakunya. Dan scene berganti. Akhirnya Jason dapat menemukan bank yang berisikan nomor rekening miliknya. Menariknya, di sini terungkap bahwa Jason bukan hanya nasabah yang biasa dapat dikatakan setelah melihat respon dari pegawai bank yang memperlakukan Jason sebagai nasabah prioritas. Selain itu, sebelum menuju ke tempat berangkas bank, ia perlu melakukan pemeriksaan sidik jari, dan itu pun berhasil. Ketika menemukan isi dari rekening tersebut, ia menemukan sejumlah uang dari beberapa negara, identitas miliknya, dan sebuah pistol. Selain itu, Jason dapat mengetahui nama asli dirinya yakni Jason Bourne.
Setelah mengambil barang miliknya, Jason menelpon kedutaan Amerika untuk mendapatkan perlindungan. Sialnya, ketika sampai di sana bukan perlindungan yang ia dapatkan. Jason malah dikejar oleh petugas di sana. Itu membuat dirinya harus melakukan kekerasan dan mencoba kembali kabur dari tempat tersebut dengan cara menuruni gedung dengan melalui dinding bangunan. Bahkan di sini, kekuatan militer pun dikirim untuk menangkapnya. Ketika telah berhasil keluar dari gedung, Jason bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mary. Di sini, Jason memberikan tawaran akan memberikan $10.000 jika Mary bersedia mengantarnya ke Paris. Di tempat yang lain, para operator CIA bergegas mencari keberadaan Jason dengan menggunakan CCTV dan satelit milik mereka. Tidak hanya itu, mereka pun menyewa jasa pembunuh bayaran untuk menangkap dan menghabisi Jason. Selain itu, mereka membuat sebuah selembaran pencarian Jason dan Mary. Padahal seperti yang kita ketahui, Mary hanyalah orang asing yang tidak sengaja diajak untuk mengantar Jason ke Paris. Ternyata tempat yang Jason tuju adalah tempat tinggalnya. Ia bermaksud mencari tahu tentang kebenaran tentang siapa dirinya. Tidak hanya itu, Mary sempat mengantarkan Jason masuk ke dalam apartemen miliknya. Kemudian, Jason mencoba menggunakan teleponnya untuk menanyakan tamu atas nama Jason Bourne. Lalu ia menanyakan siapa John Michael yang identitasnya berada di tangan Jason. Wanita tersebut menyebutkan bahwa John Michael sudah tewas 2 minggu lalu akibat kecelakaan. Tak lama kemudian, insting Jason pun merasakan bahwa ada yang tidak beres, bahwa ada orang asing yang sedang mengawasi dirinya. Dan hal tersebut benar. Tak lama kemudian, ada seorang pembunuh bayaran masuk melewati jendela dengan membawa senjata laras panjang di tangannya. Dan tentu, perkelahian antara mereka pun berlangsung dengan sengit. Sampai di mana Jason berhasil melumpuhkannya hanya dengan menggunakan pulpen yang berada di atas mejanya. Kemudian Mary menemukan selembaran antara dirinya dengan Jason. Selain itu, ketika Jason melakukan interogasi kepada pria tersebut tentang motif dan siapa yang mengutusnya, pria itu malah melompat bebas dari atas gedung. Setelah itu, Jason menyuruh Mary untuk berlindung ke kantor polisi. Akan tetapi, Mary hanya terdiam tanpa mengatakan apapun. Menariknya, ketika mereka menuruni apartemen, salah satu penjaga di sana sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan lubang di kepalanya. Kemudian, mereka pun mendapatkan sebuah hambatan dengan pengejaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Meskipun saat itu Jason menggunakan mobil Mini Cooper seperti mobil Mr. Bean, ia dapat mengelabui pihak kepolisian dengan mudahnya. Hingga sampai ke sebuah gedung parkir, mereka memutuskan untuk melakukan penggantian gaya mereka agar tidak diketahui oleh musuh, termasuk mengganti mobil mereka. Di tempat yang lain, Wombosi ingin mengecek orang yang telah dilumpuhkan oleh agen CIA lainnya. Karena sejatinya Wombosi sedang mencari pelaku yang telah menyerangnya. Scene berganti. Scene memperlihatkan Jason sedang membantu Mary untuk mengubah penampilannya dengan cara memotong rambutnya. Akan tetapi tidak hanya itu, benih-benih cinta mulai timbul di antara mereka berdua, hingga di mana mereka sempat bercocok tanam sebentar.
Keesokan harinya, mereka sudah mengganti penampilan dan memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar menikmati udara segar di pagi hari. Di tempat yang lain, Wombosi sedang mengeluhkan kepada stafnya mengenai orang yang menyerangnya belum kunjung ditemukan. Akan tetapi hal yang tak terduga pun hadir, yakni ada seorang penembak jitu yang bersiap di luar dan melakukan penembakan kepada Wombosi. Kemudian, Mary mencoba untuk membantu menemukan catatan mengenai Michael Kent di sebuah hotel. Ia mengaku menjadi seorang sekretaris Michael Kent, dan ia menemukan beberapa informasi yang cukup membantu. Di markas CIA, mereka mendapatkan kabar bahwa Wombosi telah tewas. Ternyata semua itu adalah pekerjaan dari seorang pria yang bernama Alexander. Alexander lah yang membuat semua propaganda yang saat itu terjadi. Bahkan ia adalah orang yang senantiasa akan menangkap Jason. Belum diketahui motif mengapa ia melakukan hal tersebut. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan Jason dan Mary mencoba mengecek mayat Michael Kent. Di sana mereka tidak menemukan apapun. Karena di hari sebelumnya mayat tersebut telah dilihat oleh Wombosi dan para stafnya. Kemudian Jason mencoba mencocokkan dengan informasi yang ia dapatkan ketika mengaku sebagai Michael Kent. Keduanya memiliki sesuatu yang berkaitan, karena Jason menemukan selembaran brosur beserta informasi mengenai Wombosi. Lalu untuk memastikan bahwa Wombosi telah tewas, Jason dan Mary memutuskan untuk datang ke tempat tinggalnya. Dan mereka menemukan polisi yang sudah berjaga di depan rumah Wombosi, menandakan bahwa Wombosi telah tiada. Selain itu, Jason menemukan sebuah spekulasi bahwa polisi akan mengejar dan menangkap dirinya. Karena saat ini Jason telah dijadikan kambing hitam oleh Alexander akan kematian Wombosi. Kemudian, ketika mereka menuju hotel di mana mereka tinggal, Jason lalu berimprovisasi dengan cara turun terlebih dahulu sebelum sampai ke hotel. Terjadi perdebatan antara Jason dan Mary, karena Mary mulai menilai bahwa Jason bukanlah pria sembarangan. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan Alexander yang sedang memberikan arahan kepada anak buahnya untuk segera mendapatkan keberadaan Jason. Saat ini Amerika Serikat sedang kewalahan karena spekulasi publik telah menjuruskan bahwa Jasonlah yang membunuh Wombosi. Tidak hanya itu, di sini ditegaskan pula bahwa Jason adalah seorang agen CIA yang berstatus agen liar. Di sisi lain, Mary mencoba untuk mengajak Jason pergi ke kediaman saudaranya yang bernama Eamon. Di sanalah mereka akan bersembunyi dari kejaran agen atau pihak keamanan. Beruntungnya, saat itu Eamon menyambut kedatangan mereka dengan baik dan memberikan kesempatan untuk mereka agar dapat tinggal sementara waktu. Kemudian, di malam harinya, Jason merasa dia tidak bisa berlama-lama diam di tempat Eamon karena tidak ingin membahayakan Eamon beserta anak-anaknya. Lalu di keesokan harinya, Jason pun berkemas untuk pergi dari tempat Eamon. Eamon mengeluhkan bahwa anjing peliharaannya hilang tanpa sebab. Hanya mendengar perkataan Eamon, insting Jason kembali aktif dan merasakan bahwa ada yang tidak beres. Kemudian ia pun menyuruh Eamon dan yang lainnya untuk segera bersembunyi di ruang bawah tanah. Dengan meminjam senjata milik Eamon, Jason pun bersiap-siap untuk melawan musuhnya tersebut. Ternyata pria yang akan menyerang Jason adalah pria yang membunuh Wombosi sebelumnya. Untuk membuat pengalih perhatian dan ingin mengetahui posisi musuh, Jason menembaki tangki bensin dan membuat ledakan. Kemudian Jason menembakkan senjatanya ke udara untuk kembali mengelabui sang musuh. Hingga di mana Jason pun akhirnya berhasil melumpuhkannya dari belakang. Di sisa-sisa akhir hayat pria tersebut, Jason mencoba menanyakan siapa sebenarnya orang yang telah mengutus dirinya. Akan tetapi pria tersebut telah tewas akibat serangan Jason sebelumnya.
Kemudian setelah semuanya aman, Jason menyuruh Eamon beserta anaknya untuk segera melarikan diri untuk mendapatkan perlindungan. Termasuk Mary pun untuk segera berlindung karena Jason tidak ingin orang terdekatnya mendapatkan getah dari apa yang telah Jason lakukan. Seperti yang kita kira, ternyata Mary tidak ingin lepas dari Jason dan ingin membantunya hingga akhir. Lalu Jason mencoba untuk meyakinkan Mary untuk tidak ikut dengannya, lalu menyuruhnya untuk pergi bersama Eamon. Scene berganti. Scene memperlihatkan Jason yang sedang mengecek barang bawaan milik pria sebelumnya. Ia mencoba untuk menelpon orang yang melakukan kontak dengannya. Kemudian Jason pun di sini berhasil melakukan kontak dengan Alexander. Di sini, Jason mencoba untuk mengatur jadwal agar mereka dapat bertemu satu sama lain. Pertemuan mereka pun akhirnya tiba. Dan akan tetapi, seperti biasa, Jason bukanlah pria yang bodoh, meskipun ia telah hilang ingatan. Jason mencoba untuk tidak langsung ke tempat pertemuan. Ia lebih memilih untuk mengawasi dari jarak yang jauh jika ada anak buah Alexander yang sudah berada di tempat tersebut. Ternyata benar, Alexander tidak sendiri. Ia malah membawa anak buahnya dalam pertemuan itu. Hal ini membuat Jason mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Alexander. Setelah itu, Jason memasang GPS di mobil milik Alexander untuk dapat mengetahui tempat keberadaan Alexander dan tim. Hal yang dilakukan oleh Jason ketika pertama kali menemukan keberadaan tempat tinggal atau markas mereka. Jason membuat pengalihan perhatian dengan cara menyalakan alarm mobil yang terparkir di depan. Kemudian, Jason pun melakukan climbing di gedung tempat tinggal Alexander. Lalu, ia pun mematikan saklar listrik untuk membuat Alexander kebingungan. Tak lama kemudian, Jason pun menodongkan pistolnya. Menariknya, Alexander tambah kebingungan nih karena mengetahui Jason malah menodongkan pistol kepadanya. Disinilah semuanya akan terungkap karena ketika Alexander telah mengetahui Jason hilang ingatan. Alexander mencoba menjelaskan semua yang sedang terjadi. Pertama, orang-orang yang mengejar Jason bertujuan untuk menangkap dan ingin mengetahui kondisi Jason saat ini. Selain itu, Alexander menceritakan bahwa orang yang sedang memiliki misi untuk menghabisi Wombosi adalah Jason. Seketika ingatan Jason kembali teringat karena apa yang dikatakan oleh Alexander menjadi sebuah stimulan timbul kembali ingatannya. Kemudian, sedikit memperlihatkan kondisi di saat Jason akan menghabisi Wombosi di sebuah kapal siar. Di sana Jason hampir membunuhnya. Jika bukan karena merasa kasihan ketika melihat ada anak Wombosi yang sedang berada di situ. Jason akan berhasil menjalankan misinya. Hal inilah yang membuat anak buah Wombosi berhasil menembak Jason dari belakang, lalu membuangnya ke lautan. Selain itu, Michael Ken adalah orang yang dipinjam identitasnya oleh Jason untuk dapat melakukan kontak dengan Wombosi di kapal siarnya. Dan setelah itu Jason pun memukul kepala Alexander hingga tak sadarkan diri. Dan Jason menyebutkan bahwa dirinya akan bergerak sendiri tanpa bergabung dengan lembaga ke depannya. Ketika Jason akan melarikan diri, ia sempat dihalau oleh beberapa anak buah Alexander dan membuat dirinya harus melumpuhkan mereka semua. Apalagi salah satu dari anak buahnya, Jason jadikan penahan ketika ia melompat dari lantai atas. Menariknya, di luar sana sudah ada agen pembunuh yang siap mendapatkan instruksi membunuh dari atasannya. Pria tersebut nantinya akan menghabisi Alexander. Semua itu dilakukan oleh petinggi lainnya. Di sini kita pun belum mengetahui maksud sebenarnya mengapa Alexander malah dihabisi. Dan scene terakhir, di scene memperlihatkan di sebuah kota. Akhirnya Jason kembali menemui Mary dan film ditutup dengan mereka berpelukan satu sama lain. Lama